Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kita berjumpa kembali dengan inspirasi fisika kehidupan. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatik atau semakin dalam, tekanan semakin besar. Tekanan hidrostatik itu apa? Hidrostatik sendiri berarti zat cair yang diam atau tidak mengalir. Yang kita perlu tahu juga bahwa tekanan bisa diberikan oleh zat padat, zat cair, ataupun gas. Dan konsep tekanan masih ingat? Ya, tekanan adalah gaya persatuan luas atau dirumuskan P sama dengan F per A. Yang berarti semakin besar beban, semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Demikian juga dengan semakin sempit luas permukaan, tekanan semakin besar. Tekanan hidrostatik artinya tekanan yang diberikan oleh fluida yang diam itu akibat beratnya. Misalnya, dalam sebuah tabung yang berisi zat cair yang luas permukaan atau luas alas tabung A dan tinggi zat cairnya H, maka tekanannya adalah W per A. Dengan W sama dengan massa kali gravitasi per A, dan massa sama dengan massa jenis kali volume, sehingga P sama dengan rho GH. Ya. Rho adalah massa jenis fluida, H kedalaman, dan G percepatan gravitasi bumi. Maka, semakin bertambah kedalaman zat cair, maka tekanan hidrostatik yang dialami oleh penyelam ini juga semakin besar. Pada kedalaman yang sama, tekanan hidrostatik air laut lebih besar daripada air tawar. Kenapa? Karena massa jenis air laut lebih besar daripada air tawar. Nah, fluida sendiri artinya zat alir atau zat cair dan gas. Semakin bertambah kedalaman air, tekanan hidrostatik semakin besar. Semakin bertambah kedalaman air laut, maka tekanan hidrostatik juga semakin besar. Berbicara tentang air laut, maka Allah membuat suatu perumpamaan bahwa air laut diibaratkan sebagai kalimat Allah atau ilmu Allah dan hikmahnya. Bagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 109, Allah berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Demikian juga dalam surat Luqman ayat 27, Allah berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim." Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalimat-kalimat Allah di sini adalah ilmunya dan hikmahnya, yang berarti orang yang ilmunya dalam, sebagaimana laut yang semakin ke dalam, maka semakin besar mendapat tekanan. Dan siapakah orang yang mendapat tekanan yang besar? Tentunya adalah orang-orang yang ilmunya dalam. Dalam hal ini adalah para nabi dan rasul Allah adalah orang yang paling dalam ilmunya, karena langsung dibimbing, diajar oleh Allah Ta'ala melalui wahyu. Sekaligus juga orang yang paling dalam imannya. Tetapi para nabi dan rasul merupakan orang yang mendapat ujian, orang yang mendapat beban yang paling berat. Padahal mereka para nabi dan rasul Allah adalah kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi, bahwa dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat imannya? Siapa yang paling berat ujiannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Para nabi." Kemudian yang lebih semisal itu, lalu yang lebih semisal itu lagi.
Seseorang itu diberi ujian sesuai kadar ukuran keagamaannya. Jika keagamaan seseorang itu tebal atau kokoh, maka ujiannya pun berat. Dan jika seseorang itu agamanya tipis atau lunak, ujiannya juga sesuai dengan kadar keagamaannya. Tidak henti-hentinya ujian itu ada pada seorang hamba Allah, hingga ujian itu membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tanpa beban dosa kekeliruan. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu, para siswa sekalian, para nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh itu mendapat ujian yang berat dengan anaknya. Nabi Ibrahim dengan ayahnya diuji bahkan dengan dibakar oleh raja yang dolim. Demikian juga Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Ayub, demikian juga Nabi Ayub, dan semua para nabi, termasuk juga Rasulullah SAW, mendapatkan ujian yang berat. Tetapi mereka punya daya tahan yang kuat dalam menerima beban dengan luasnya hati. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaku beriman tidak dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, sampai Allah pasti akan menguji pada mereka. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, Ahasiban nasu aitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh Allah pasti akan menguji kalian untuk melihat siapa yang benar imannya ataukah siapa yang imannya berdusta. Di antara ujian yang diberikan Allah kepada kita, orang-orang yang mengaku beriman adalah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan tekanan, ujian, gangguan yang dialami tidak menggoyahkan iman para nabi. Mereka tetap pada misi menyebarkan kebaikan dan kebenaran karena kedalaman imannya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang bersandar kepada Allah yang maha kuat dan maha bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadikan iman yang ada di kita, memohon pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar, dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.